Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk proses pembelajaran online kita. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan contoh perhitungan reinforcing opening vessel to nozzle. Data-datanya saya ambilkan dari kakak kelas saudara yang sedang TA, kebetulan bimbingannya dengan saya. Nah, nanti akan saya kasih contoh cara ngitungnya seperti apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Nah, di layar, di screen, saudara sudah dapat lihat data vessel. Ya, sebelum kita lanjutkan, saudara harus tetap semangat ya, walaupun di kondisi puasa, apalagi pagi hari harus tetap semangat di rumah, jangan turu ya. Nah, pertama ya di sini ada horizontal vessel. Horizontal vessel datanya seperti saudara bisa lihat di layar. Nanti di situ ada banyak opening. Ya, ada N1, kemudian N2, ada N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya, ada main W-nya di sini, ada head-nya, ada saddle-nya, ya, macam-macam data. Nah, nanti akan kita coba hitung berdasarkan formulasi yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan Handbook of Pressure Vessel karangannya Pak Magesi. Nah, data-datanya saudara bisa lihat di situ, ada data generalnya, equipment FWKO, free water knockout, ya, free water knockout, bukan untuk tinju ini, ya, KO-nya tinju bukan, ya. Kemudian materialnya ada shell atau head SA 516 grade 70. Nanti kalau pengen tahu data-data detailnya untuk SA ini, saudara bisa lihat ya, ini saudara bisa lihat di ASME 2 part D yang filenya sudah saya kasihkan ke sampean itu. Kemudian ada nozzle SA 106 grade B, nozzle plate ya SA 516 grade 70, flanknya SA 105, saddle-nya SA 36, lifting lug SA 36. Dan data-data yang lain ada desain pressure 110 PSIG, kemudian desain temperaturnya, kemudian macam-macam. Nah, kemudian joint efisiensi di sini sudah ditentukan, data dari mana pabriknya sana, di tempat OJT-nya si kakak kelas saudara ini. Ada joint efisiensi sel 1, headnya 1, portion allowance disertakan sebesar 0,118, inside diameternya 8 feet, lengthnya tangent line to tangent line-nya 256 in, depth of headnya ya hanya 24 in, inside radius 48 in. Ini data awal yang akan kita jadikan dalam kalkulasi kita. Nah, kita akan bahas tentang perhitungan reinforcing opening. Nah, karena reinforcing opening maka ya bentuk joinnya harus kita detailkan dulu. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa join ini menjadi sangat penting. Ya, ini kita ambil data opening nozzle di N1. Walaupun saya punya datanya dari kakak kelas saudara, baik semuanya ada. Cuman saya ambilkan satu contoh saja cara kalkulasinya. Pertama, gambarnya ditampilkan dulu. Gambar dari mana ini? Gambar ini kita dapatkan dari desain. Desainnya dinyatakan bahwa join nozzle to vessel-nya bentuknya seperti ini. Ada groove-nya di sel sama ada fillet di sambungan antara sel dengan nozzle-nya. Ya, ini gambar ini ada di dalam drawing-nya. Kemudian ada material nozzle-nya SA106B,
allowable stress-nya 17.100. Joint efisiennya 1, NPS-nya nominal nozzle nominal size-nya atau NPS 10 in, schedule-nya 80, sehingga didapatkan data-data ini. TN-nya berapa, IDN-nya berapa, kita dapatkan semua dari properties of pipe yang ada di halaman 320-an itu. Sudah lihat nanti di sana ya. Sehingga ada RN-nya. RN-nya di sini ditulis RN sama dengan IDN per 2. Ada tambahan CA. Ya. Nah, kemudian F1. Apa ini F? F ini kalau saudara lihat di bukunya Pak Magyesi ada faktor yang ada kurva sebelum membahas tentang opening itu. Di sana ada faktor. Faktor yang tergantung pada bidang. Ada bidang yang searah atau sejajar dengan longitudinal vessel, itu sudutnya 0. Jika sudutnya 0 bidangnya, maka F-nya sama dengan 1. Kalau 90 nanti berapa? Kalau 45 berapa? Nanti ada saudara lihat di bukunya Magyesi. Maka di sini ini F-nya sama dengan 1. Ini kalau kita acu pada kalkulasi yang ada di ASME 8. Kemudian flank-nya ya tanda bintang sini, pressure rating 150. Materialnya itu out projection-nya, outside projection-nya 8 in. Jadi ada outside projection sepanjang 8 in, baru ada flank-nya. WNRF, welding neck ya. Nah, R flank gitu ya. Nah, kemudian dihitung dengan cara seperti yang sudah kita dapatkan ya di perhitungan IPIT itu ya, maka kita dapatkan ya untuk sel TR-nya 0,3011. Nah, ini from calculation thickness required due to internal pressure based on inside dimension. Ini sudah dihitung, rumusnya saudara bisa cari di depan. Nozzle-nya ya dengan cara yang sama didapatkan hasilnya adalah 0,0359 in. Nah, kemudian karena apa? Karena nozzle stress allowable-nya itu lebih kecil, maka dihitung sama dia. Minimumnya bisa 1 atau SN per SV. Mana yang paling kecil sebagai FR. Ini ngikuti kode-kode ini ngikuti dari ASME 8 ya, ada FR. Di antara dua faktor rasio ini apakah 1 atau kurang dari 1. Jika kurang dari 1 maka dipilih yang kurang dari 1. Jika lebih dari 1 dihitung sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian didapatkan ternyata ada yang lebih kecil 0,0855. Ini juga 0,855 dan seterusnya. Kemudian untuk yang FR4 ini untuk fillet. Ya, fillet karena material sama ya, maka FR-nya sama dengan 1 yang dipakai. Ya. Nah, kemudian dihitung masing-masingnya. Ya. Nanti kalau ada koreksi ya kita koreksi saja. Misalkan FR4 ini. Ya. Nah, kemudian ya ini karena melihat masing-masing perbandingannya. Apakah FR4 fillet itu perbandingan antara plate sama vessel ya, nanti kalau ada. Ini kalau salah nanti juga bisa dikoreksi lagi. Kemudian area of reinforcement-nya, area required A. A sama dengan D kalikan TR. Ya kan? IDN ya, TR kalikan F. Ini kalau di ASME. F-nya adalah faktor tergantung pada bidangnya. Nanti kalau di Pak Magyesi cuman A sama dengan D kalikan TR, selesai. Kalau perbedaan allowable stress tinggal ditambahkan ini yang belakang 2 TN TR kalikan 1 min R ya, kalau di
Pak Megesi. Ini ada faktor F, ada 1 min FR, faktor rasio ini, FR1. Sehingga kita dapatkan nilainya bla 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 2992 N square. Nah, kemudian dari gambar yang sudah dibuat ini ya, kemudian dihitung masing-masingnya. Pertama adalah menghitung area available A1. Area A1 ini adalah area access in the vessel wall. Ya, A1 ada 2 rumusnya, yang atas atau yang bawah. Nanti dipilih yang mana? Yang kecil, yang besar. Ya. Nah, untuk yang A1 nanti dipilih yang besar, larger value. Dihitung, ya ingat, rumusnya sebenarnya sama ini. Ya, dikalikan TR, ya, bla bla dikurangi ini. Ya, dikurangi 2TN. Ya, sini sampai sana. Ya, ini sama dengan yang di Pak Megesi, cuman ini istilah yang dibuat di ASME 8. Setelah itu dicari, dihitung dua-duanya, ternyata yang besar adalah 0,5149 square in. Ini yang dipakai. Di A2, kemudian dihitung A2 bla bla bla, ada 2 formula juga, dipakai yang kecil di antara 2 ini. 5TN min TR kalikan TR. Satunya TRN, ya. Sama rumusnya, cuman beda bentuknya saja. Dipilih yang kecil, ada 0,67 sama 0,896. Dihitung, dipilih yang 0,67 square in. Yang ketiga ini adalah area inside projection. Karena di gambarnya tidak ada inside projection. Ya, kok tahu Pak? Nah ini tidak ada inside projectionnya ke dalam, nggak ada, sehingga A3 sama dengan 0. Ya, A3-nya sama dengan 0. A4 adalah fillet well. Fillet well rumusnya adalah faktor R3, ya. Kemudian dikalikan ya luasan area well-nya. Setengah alas kali tinggi dikalikan 2, jumlahnya 2. Ya, 0,855 kali sekian, ketemulah harganya 0,195 kuadrat. Ya, di sini di data disebutkan ya. Nih, fillet well nozzle ya 0,472 in. Ya, 0,472 in. Nah, di situ kemudian di sini dikalikan dengan faktor rasionya. Faktor rasionya ya 0,855 kalikan setengah kalikan alasnya 0,472 kalikan kuadrat kalikan 2, ketemulah ini. Ya. Kemudian selanjutnya area fillet well inside, karena inside-nya nggak ada fillet sehingga sama dengan 0. Ya, inside-nya nggak ada, yang ada hanya di outside saja. A42. A41 bagian outside, A42 bagian inside. Nih gambarnya. Nah, ini A41, A42-nya karena nggak ada inside fillet well, maka nggak usah dihitung, sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan, ya akhirnya kita total jumlah keseluruhan dari ya nilainya. A ternyata lebih besar dari jumlah A1, A2 sama A4. 2992. Ini kalau ditotal ketemunya 1,3722 inch kuadrat. Sehingga apa yang kita dapatkan dari data ini, maka kita pastikan karena sigma A1 sampai A4 lebih kecil daripada A, maka area not adequately reinforced kurang.
Sehingga perlu ada tambahan yang namanya design of reinforcing pad. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Ya, nanti akan saya lanjutkan untuk video lanjutannya supaya saudara bisa mudah memahaminya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, semoga tetap semangat. Setelah ini akan saya sambung dengan video yang nomor 2. Ya.